seorang ulama besar, guru daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang bernama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menjelaskan apa dan bagaimanakah orang yang dikatakan berterima kasih kepada Tuhan dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Maka Sufyan bin Uyainah mengatakan, man shalla sholawatil khamsa faqad syakarallaha ta'ala. Siapa yang menegakkan sholat fardu 5 waktu, inilah orang yang berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mafhum mukhalafahnya, siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia tergolong orang yang tidak tahu terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man da'a liwalidaih, dan siapa saja orang yang mendoakan kedua orang tuanya, fi adbaris sholawat faqad syakarahuma, dan siapa orang yang mendoakan kedua orang tuanya di setiap selesai sholat fardu yang 5 waktu, maka inilah anak yang tergolong berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Maka mafhum mukhalafahnya adalah, kalau ada seorang anak, kita semua, ini bukan hanya nasihat untuk anak-anak atau anak remaja, tapi kita pun yang orang tua, kita pun yang sudah tua dan pasti mempunyai orang tua baik yang hidup atau yang sudah mati. Kalau kita sembahyang, kalau kita sholat, kita tidak mendoakan kedua orang tua kita, maka kita tidak tergolong ke dalam golongan seorang anak yang tahu atau punya terima kasih kepada kedua orang tuanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang terhormat dan insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama besar yang bernama Az-Zahabi, beliau menulis kitab yang berjudul Al-Kabair. Dalam kitab itu Az-Zahabi mengutip penafsiran dari pendapat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, yaitu Ibnu Abbas mengatakan salasu ayatin nazalat makrunatan bisalasin. Ada 3 ayat dalam Al-Quran yang disertai dengan 3 pula. La tuqbalu minha wahidatan bi ghairi qarinatiha. Tidak akan diterima apabila hanya mengerjakan satu tanpa mengerjakan pasangannya. Yang 3 ayat tersebut adalah, yang pertama kata Ibnu Abbas, ati Allah wa atiur Rasul. Taatlah kalian semua kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Faman ata Allah wa lam yuti'ir Rasul lam yuqbal minhu. Siapa yang hanya taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka ketaatannya kepada Tuhan, kepada Allah tidak akan diterima. Sebaliknya, siapa yang hanya taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah, maka ketaatannya tidak diterima. Maka solusinya adalah yang sempurna, taatlah kepada Allah sekaligus taatlah kepada Rasul. Yang kedua kata Ibnu Abbas, dalam Al-Quran dapat kita temukan ayat yang berpasangan yang berbunyi aqimus sholata wa atuz zakah. Tunaikanlah sholat, tegakkanlah sholat secara sempurna dan bayarlah zakat. Kemudian penjelasan Ibnu Abbas, faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Kalau ada orang yang hanya sembahyang tidak membayar zakat, maka sholatnya akan ditolak karena tidak membayar zakat. Sebaliknya, kalau ada orang Islam membayar zakat tapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka zakatnya tidak akan, maka sholatnya tidak akan diterima. Haruslah dua-dua sekaligus dilaksanakan. Kalau hanya sholat tidak membayar zakat, maka sholat tidak diterima. Dan kalau hanya dia membayar zakat sedang sholat dia tidak kerjakan, maka zakatnya juga tidak diterima. Inilah yang disebut dengan oleh Ibnu Abbas. Yang terakhir dari yang 3 itu, anishkurli. Dalam Al-Quran bisa kita temukan ayat yang berbunyi anishkurli wali walidaika. Berterima kasihlah kepadaku, kata Allah. Kemudian berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Kemudian paman syakarallah walam yashkurli walidaih lam yuqbal minhu. Siapa saja orang yang hanya berterima kasih kepada Allah tapi tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, maka terima kasihnya kepada Allah tidak akan diterima atau ditolak. Sebaliknya, siapa saja orang yang hanya berterima kasih kepada kedua orang tuanya tapi tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terima kasihnya kepada kedua orang tuanya akan ditolak dan tidak diterima. Hadirin yang saya muliakan, dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang ulama besar,
guru daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang bernama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menjelaskan apa dan bagaimanakah orang yang dikatakan berterima kasih kepada Tuhan dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Maka Sufyan bin Uyainah mengatakan, man shalla sholawatil khamsa faqad syakarallaha ta'ala. Siapa yang menegakkan sholat fardu 5 waktu, inilah orang yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mafhum mukhalafahnya, siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia tergolong orang yang tidak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man da'a liwalidayh, dan siapa saja orang yang mendoakan kedua orang tuanya fi adbaris sholawat faqad syakarahuma, dan siapa orang yang mendoakan kedua orang tuanya di setiap selesai sholat fardu yang 5 waktu, maka inilah anak yang tergolong berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Maka mafhum mukhalafahnya adalah kalau ada seorang anak, kita semua, ini bukan hanya nasihat untuk anak-anak atau anak remaja, tapi kita pun yang orang tua, kita pun yang sudah tua dan pasti mempunyai orang tua baik yang hidup atau yang sudah mati. Kalau kita sembahyang, kalau kita sholat, kita tidak mendoakan kedua orang tua kita, maka kita tidak tergolong ke dalam golongan seorang anak yang tahu atau punya terima kasih kepada kedua orang tuanya. Dan kalau dilihat penafsiran atau pendapat Ibnu Abbas tadi, kalau dilaksanakan satu, maka tidak akan diterima yang satunya. Dan kalau ada orang hanya berterima kasih kepada Allah, tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, maka terima kasihnya kepada Tuhan akan ditolak. Sebaliknya, kalau dia hanya berterima kasih kepada ibu bapaknya, tidak berterima kasih kepada Allah, maka terima kasihnya kepada kedua ibu bapaknya akan ditolak. Dan dijelaskan oleh Sufyan bin Uyainah, orang yang sholat itulah orang yang berterima kasih kepada Allah. Orang yang mendoakan kedua orang tuanya ketika selesai sholat, maka itulah orang yang berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Maka pemahamannya adalah kalau ada orang yang sholat tapi selesai sholat tidak mendoakan kedua orang tuanya, maka ditolak sembayangnya atau sholatnya tidak akan diterima. Dan sebaliknya, kalau ada orang hanya mendoakan kedua orang tuanya tapi tidak menegakkan sholat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perintah yang wajib, maka doanya kepada kedua orang tuanya akan ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, solusi sempurnanya hanyalah satu, senantiasa jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, dan senantiasa jangan pernah lupakan mendoakan kedua orang tua setelah sholat fardu 5 waktu. Maka kita akan tergolong ke dalam golongan hamba atau seorang anak yang berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua, yang insya Allah kalau terima kasih kepada yang Maha Kuasa ditunaikan, terima kasih kepada orang tua juga ditunaikan, maka insya Allah amal ibadah kita akan memperoleh kebaikan bagi kita kepada kedua orang tua kita, dan kita akan sama-sama dibangkitkan dalam golongan orang-orang yang beruntung dengan amal ibadah yang kita lakukan, dan kita akan tercap atau tergolong anak yang berbakti kepada Tuhan dan berbakti kepada kedua orang tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.